Halo rekan-rekan, berjumpa kembali bersama saya di channel TJJ Review. Di samping saya ini sudah ada sebuah koper yang isinya adalah power tool terbaru dari merek Miltank. Isinya adalah sebuah gerinda tangan cordless ya rekan-rekan ya. Sebentar lagi akan kita unboxing, kita akan tes, kita akan coba dan kita akan review nanti bagaimana rasanya menggunakan cordless terbaru dari Miltank ini. Supaya tidak terlalu lama, langsung saja kita mulai video kita kali ini, yaitu mereview produk dari Miltank gerinda cordless terbarunya. Baiklah rekan-rekan, kita langsung mulai saja ya. Ini penampakan dari koper dari Miltank. Kita akan bahas ya, untuk kopernya ini dari bahan plastik, lumayan kokoh juga ya untuk bahannya, dan warnanya ngejreng. Di bagian samping di sini ada pengunci kanan kiri. Kita langsung buka saja untuk membuka kopernya. Kita akan lihat isi apa saja di dalamnya. Nah, seperti ini rekan-rekan. Di sini yang pertama akan saya cek adalah buku-buku. Tapi nampaknya ini tidak disertakan untuk kartu garansi ya rekan-rekan ya. Nggak tahu saya ada garansinya apa enggak. Pokoknya kalau yang ini yang ada hanya buku manual instruksi dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita cek untuk baterainya. Ini yang pertama adalah baterainya ini lumayan besar ya rekan-rekan ya. Bodi-bodinya dari bahan plastik dan standar baterai Makita SLT. Ya, kemudian untuk bagian pin tegangannya ada 3. Untuk penguncinya ini warnanya sama ya, warna hitam sesuai dengan bodi. Kemudian di bagian samping tertulis 21 volt max lithium 3 ampere hours. Kemudian tertulis brushless power. Sayangnya tidak disertakan untuk indikator baterainya. Di bagian belakang polos ya, tidak ada keterangan apa-apa. Di bagian atas di sini ada soket untuk pengecasan. Kemudian selanjutnya untuk chargernya menggunakan travel charger, modelnya seperti ini. Jack listriknya pipih, kemudian jack DC-nya standar umum ya. Kemudian ini bodi-bodinya dari bahan plastik, lumayan ringan. Kemudian ada indikator pengecasan di bagian bawah. Untuk output tegangan pengecasannya adalah 21 volt 1 ampere. Nanti kita akan cek aktualnya. Oke, sekarang kita akan cek untuk aksesorisnya. Di sini disertakan untuk handle. Ini bahannya plastik. Kemudian untuk bagian dratnya ini besi, tapi ini kopong ya rekan-rekan ya, tidak solid. Oke, selanjutnya di sini ada pengunci untuk memasang mata gerinda. Bahannya dari besi. Kemudian ini untuk kelengkapan lainnya adalah cover plate. Ini besi yang dicat warna hitam, cuma sayangnya ini agak tipis ya menurut saya rekan-rekan ya. Nih, untuk platnya agak tipis, tapi oke juga sih. Selanjutnya untuk ada bonusnya ini rekan-rekan ya. Mata gerinda disertakan ada 2 mata gerinda. Yang pertama grinding wheel, mereknya Miltank juga ini. Seperti ini. Kemudian yang kedua adalah model cutting wheel. Ini ukurannya 107 mili kali 1,2 mili untuk ketebalannya. Nah, ini seperti ini. Oke, demikian untuk kita cek beberapa kelengkapan dan juga aksesorisnya. Sekarang kita akan langsung cek untuk unit utamanya. Ini unit yang paling penting. Oke rekan-rekan, seperti ini ya untuk bentuknya. Sudah menggunakan motor brushless dan baterainya modelnya miring. Kemudian bodi-bodinya dari plastik. Warnanya ini hijau agak toska gitu ya rekan-rekan ya. Plastik semua sampai bawah, build quality-nya lumayan oke. Kemudian di sini juga disertakan untuk rubber grip atau karet sehingga saat kita pegang seperti ini tidak licin. Lumayan ergonomis untuk dipegang. Di bagian sampingnya tertulis Miltank tapi hanya stiker saja. Di bagian sebelah kanan di sini beberapa spesifikasi tapi tidak disertakan untuk nomor seri mesinnya. Di bagian atas depan untuk switch-nya ini hanya on off saja. Kita bisa dorong ke depan dan untuk mematikan kita tekan yang di bagian belakang. Lumayan lancar, tidak seret. Nah, seperti ini. Untuk mematikan kita pencet di bagian belakangnya. Oke, untuk bagian bawahnya di sini ada instrumen ya rekan-rekan ya, lumayan lengkap. Ini untuk switch mengatur kecepatan gerinda. Ada 3 kecepatan. Kemudian ada indikator baterai, ada 3 level juga. Oke, selanjutnya kita cek di bagian samping. Di sini ada ventilasi untuk masuk udara kanan dan kiri. Ini nanti masuk ke dalam bagian dalam dan mendinginkan motor brushless. Untuk outputnya ada di bagian depan dan di bagian samping untuk anginnya.
Oke, untuk bagian gearboxnya rekan-rekan ya, ini agak unik ya rekan-rekan ya. Di bagian bawah ini cor aluminium ya, tapi di bagian atas di sini plastik ya rekan-rekan ya. Menurut saya sih agak kurang oke ya rekan-rekan ya. Jadi sayang saja ini kalau aluminium semua pasti lebih kokoh. Kemudian untuk bagian samping di sini ada drat untuk pemasangan handle kanan dan kiri. Oke, di bagian tengahnya ada pengunci atau spindle lock. Kemudian ini cover blade tadi sudah saya pasang, memang agak tipis sih ya menurut saya. Kemudian ini untuk nut pengunci dari mata gerindanya standar ya rekan-rekan ya, ada 2. Kemudian untuk bagian baterainya ini pemasangannya memang modelnya model miring ya rekan-rekan ya. Kemudian untuk soket di bagian mesinnya di sini ada 2. Untuk pemasangannya tinggal kita dorong dan kita pentokkan sampai bunyi klik. Oke rekan-rekan, kurang lebih seperti itu untuk body dan build quality. Sekarang kita lanjutkan untuk pengukuran. Yang pertama kita ukur untuk beratnya. Oke, beratnya di sini ada 1,8 kilo, ini tanpa mata gerinda ya. Selanjutnya kita ukur untuk tingkat kebisingan dari mesinnya. Terukur di sini adalah 90 dB ya, lumayan keras juga ini. Selanjutnya kita ukur kecepatan untuk putaran mata gerindanya, yaitu untuk kecepatan 1 ini ada di angka 4148. Kemudian kita ukur untuk kecepatan 2. Oke, ini ada di angka 6000-an ya rekan-rekan ya, 6017. Oke, sekarang kita akan lanjutkan untuk kecepatan paling tinggi, yaitu kecepatan 3. Ini ada di angka 6400 ya. Selanjutnya kita cek untuk elektriknya, yaitu yang pertama untuk chargernya. Di sini tertulis 1 ampere. Apakah benar? Nanti kita akan cek dulu ya. Kita nyalakan pertama untuk standby-nya. Ini ada di 0,2 watt. Untuk output tegangannya ada di 21,9 volt, jadi masih masuk spesifikasi ya. Sekarang kita akan lakukan untuk langsung pengecasan baterai. Ini sudah menyala merah untuk lampunya indikator dan di sini tertulis 12 watt. Jadi ini tidak sampai 1 ampere ya rekan-rekan ya, hanya sekitar 0,6 ampere saja untuk daya dari chargernya. Dan ini sudah penuh rekan-rekan. Waktu pengecasannya kurang lebih 5 jam ya, lumayan lama juga untuk pengecasan baterai ini. Oke, selanjutnya kita ukur untuk daya outputnya ada di 20 volt ya rekan-rekan ya. Oke, sekarang kita waktunya untuk mencoba gerinda ini langsung ya. Sekarang kita nyalakan rekan-rekan. Memang kalau dari suaranya memang agak keras sedikit ya untuk suaranya, dan ini juga agak bergetar tapi tidak terlalu parah ya. Tapi memang ini lebih bergetar dari yang pernah saya coba. Oke, selanjutnya kita akan langsung uji untuk pemotongan. Yang pertama untuk pemotongan hulu baja ringan dengan tebal 0,2 mm. Lancar ya rekan-rekan ya, karena memang kalau hulu baja ringan kan tipis. Jadi untuk gerinda ini ya enteng lah ya untuk pemotongan hulu baja ringan model seperti ini. Tidak ada masalah. Lancar. Selanjutnya akan saya gunakan untuk memotong besi dengan ketebalan 2 mm. Ini memang agak keras untuk besinya, jadi untuk gerindanya memang terasa agak lama untuk pemotongan. Tapi sejauh ini saya gunakan untuk pemotongan ini tidak ada penurunan performa ya rekan-rekan ya. Untuk putaran motornya stabil, tidak ada masalah. Saya menggunakan speed 3 atau kecepatan paling tinggi. Oke, sudah terpotong rekan-rekan. Selanjutnya saya gunakan coba untuk memotong besi behel. Ini diameternya 8 mm. Tidak ada masalah juga. Lancar untuk gerindanya. Sekarang akan saya coba menekan lebih kuat lagi ya rekan-rekan ya. Tidak ada penurunan performa lagi ya rekan-rekan ya, masih stabil.
Oke, ini saya akan coba untuk menggerinda model lain, yaitu menggunakan mata gerinda grinding wheel. Akan kita ratakan untuk besi bekas lasan tadi ya. Kita pasang untuk mata gerinda grinding wheel seperti ini, dan untuk cover plate-nya ini posisinya seperti ini ya, melintang. Oke rekan-rekan, jangan lupa dipasang handle supaya tangan kita memegang lebih erat ya. Jadi dua tangan kanan kiri. Oke, kita langsung aplikasikan saja. Untuk model penggerindaan model seperti ini saya rasa juga oke ya, gerinda ini ya. Dan mungkin karena sudah menggunakan model motor brushless, jadi ini performanya bisa stabil ya rekan-rekan ya. Dan tekanan yang saya berikan ini juga saya tambah, saya perkuat. Saya coba apakah berhenti atau ada penurunan performa atau putarannya menjadi pelan. Ternyata tidak ya rekan-rekan ya, putarannya konstan dan stabil, dan lumayan nyaman juga untuk model penggerindaan seperti ini. Oke, sudah mau selesai dan sudah mulai rata untuk besinya, dan hasilnya seperti ini rekan-rekan. Hasilnya juga oke, jadi tidak ada masalah sama sekali di gerinda ini saat digunakan. Oke rekan-rekan, barusan sudah kita coba gerinda cordless terbaru dari merek Mailtank. Sekarang waktunya kesimpulan. Dari segi build quality-nya sih menurut saya sih standar ya rekan-rekan, ya body terus plastiknya. Cuma memang ya agak istimewa, ada rubber grip di bagian pegangannya sini sehingga tidak licin saat kita pegang. Yang mungkin agak kurang mungkin di bagian depan di sini, kenapa harus plastik ya rekan-rekan ya untuk bagian atasnya. Kalau di bagian bawah gearnya ini dia memang aluminium, cuma di bagian atas ini ditutupnya pakai plastik, jadi kurang ideal saja ya rekan-rekan ya. Kemudian keunggulannya ini memiliki fitur yang lengkap ya rekan-rekan ya. Ada variable speednya, kemudian ada indikator baterai di bagian bodi bawahnya. Jadi menurut saya sangat membantu buat kita untuk memantau dari gerinda cordless ini. Kemudian sudah dilengkapi dengan dua baterai di dalam paket penjualannya. Kapasitasnya 3 ampere. Jadi menurut saya sih memadai ya untuk pekerjaan kita. Kemudian yang paling oke memang dari segi harganya itu murah banget rekan-rekan ya. Dibanding dengan kompetitor yang lain, ini harganya hanya 800.000, kita dapat dua baterai dan kelengkapan lainnya. Jadi memang sangat menarik. Untuk harga 800.000 ini kita mendapat gerinda cordless sekelas dari Mailtank ini. Sedangkan emang ada beberapa kekurangan ya rekan-rekan ya. Yang pertama memang untuk chargernya itu masih di bawah 1 ampere. Walaupun di spesifikasi tertulis 1 ampere, saat kita ukur tadi hanya sekitar 0,6 ampere. Untuk mengecas baterai 3 ampere waktunya lumayan lama ya. Dari baterai habis sampai penuh saya cas itu hampir 5 jam untuk waktu pengecasannya. Cukup panjang juga. Kemudian suaranya menurut saya sih agak sedikit keras ya rekan-rekan ya, dibanding dengan gerinda yang lain cordless yang pernah saya coba. Kemudian memang agak sedikit ada getaran saat kita pegang dan kita hidupkan, itu ada sedikit getaran, tapi tidak terlalu parah juga ya rekan-rekan ya, masih oke lah saat kita gunakan. Jadi untuk kesimpulan akhirnya menurut saya ini masih worth it ya rekan-rekan ya, kalau dilihat dari segi harga dan kualitas. Memang ada keunggulannya juga ada kekurangannya. Jadi memang menurut saya dengan harga seperti ini kita sudah layak lah dapat untuk gerinda cordless dari Mailtank ini. Buat rekan-rekan yang mungkin tertarik dengan gerinda cordless terbaru dari Mailtank ini, bisa cek saja di deskripsi video untuk keterangan lebih lanjutnya. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa diklik dulu tombol subscribe-nya. Yang suka dengan video ini silahkan klik like, yang tidak suka mau dislike juga tidak apa-apa. Sampai berjumpa di video selanjutnya dari channel TJJ Review. Terima kasih dan tetap semangat.